Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala al-musannif wa syarih rahimahumullah ta'ala, nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa bi'ulumi syayikhina wa bi'ulumil ulama al-amilin fid darain. Amin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Yuhibbuna ad-dunya wa yansawna al-'uqbah. Yuhibbuna ad-dur wa yansawna al-qubur. Yuhibbuna al-mal wa yansawna al-hisab. Yuhibbuna al-'iyal wa yansawna al-hur. Wa yuhibbuna an-nafsa wa yansawna Allah. Hum minni bura'a wa ana minhum bari'. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu zaman atau suatu masa kepada umatku, yuhibbuna khamsan, mereka cinta terhadap 5 perkara, wa yansawna khamsan, dan lupa terhadap 5 perkara. Yuhibbuna dunya, mereka cinta dunia, wa yansawna al-'uqbah, dan lupa akhirat. Wa yuhibbuna duwar wa yansawna al-qubur, mereka cinta tempat tinggal mereka, rumah, dan mereka melupakan kubur. Wa yuhibbuna al-mal wa yansawna al-hisab, mereka cinta harta dan lupa hisab. Wa yuhibbuna al-'iyal, mereka cinta keluarga, wa yansawna al-hur, dan mereka lupa bidadari yang di surga. Yuhibbuna an-nafsa wa yansawna Allah, mereka cinta diri mereka dan lupa kepada Allah. Mereka itu, kata Nabi, hum minni bura', mereka itu hum minni bura'a, mereka itu dariku terlepas, mereka terlepas dariku. Wa ana minhum bari', dan saya pun lepas tangan dari mereka. Mereka lepas dari saya lepas dari mereka, kata Nabi. Yang pertama, 5 perkara, kata Nabi, akan datang pada suatu zaman kepada umatku, mereka cinta 5 perkara, lupa terhadap 5. Yang pertama, cinta dunia. Disebutkan di sini, fayashtaghiluna biha, mereka sibuk ngurus dunianya. Wa yansawna al-'uqbah, lupa akhirat. Apa yang dimaksud dengan lupa akhirat? Dijelaskan di sini, ay yatrukunal amal lil akhirah, mereka tinggalkan amal untuk akhirat. Jadi sibuk dengan dunia, meninggalkan amal untuk bekal dia meninggal dunia. Wa yuhibbuna ad-duwar, mereka cinta tempat tinggalnya. Fayashtaghilun bi zinatiha, sibuk menghiasi rumahnya, sibuk menghiasi tempat tinggalnya. Wa yansawna al-qubur, lupa kuburan. Apa yang dimaksud dengan lupa kuburan? Ay yatrukuna al-amal litanwiriha, yaitu meninggalkan amal untuk menyinari, menerangi kuburannya. Sibuk rumahnya dicat yang bagus, kasih lampu kelap-kelip, apalagi mau lebaran biasanya banyak tuh lampu kelap-kelip tuh. Ya, macam-macam hiasan-hiasan. Sibuk ngias rumah, lupa untuk menerangi kubur. Amalan untuk menerangi kubur. Apa diantaranya amalan untuk menerangi kubur? Salat tahajud, Al-Quran. Nah, itu buat menerangi kubur. Nah, dia lupa, dia ngias rumahnya saja, menerangi rumah, lupa untuk menerangi kuburannya nanti, kata Nabi. Kemudian, wa yuhibbunal mal, cinta harta. Fayashtaghilun bi jam'ihi, dia sibuk mengumpulkan harta. Wa yansawna al-hisab, dia lupa adanya perhitungan. Maksudnya adalah apa? Maksudnya cinta harta, lupa hisab. Dijelaskan di sini, yaghfulun an hisabillahi ta'ala iyahum bihi,
dia lupa bahwasanya harta itu akan dihisab oleh Allah SWT, akan diperhitungkan. Fa innal mala, sungguhnya harta itu halaluhu hisab wa haramuhu iqab. Harta itu halalnya akan dihisab, dihitung oleh Allah, haramnya disiksa. Orang yang dapat harta dengan cara yang halal, dikeluarkan dengan kepada sesuatu yang halal, itu akan dihisab semua, akan dihitung oleh Allah. Harta yang haram, siap-siap disiksa oleh Allah SWT. Nah, tapi kalau yang pengen tak dihisab-hisab, pengen tak dihitung-hitung, saya udah kasih tahu kemarin kan, rajin-rajin bangun tahajud, itu tidak dihisab. Ya, kata Nabi Muhammad, yuhsyarun nasu yawmal qiyamah fi sa'idin wahidin fayunadi munadin ainal ladzina tatajafa junubuhum 'anil madaji' wa yaqumun wa hum qalil fayadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Nanti di akhirat manusia akan dikumpulkan di suatu tempat, nanti ada suara panggilan, mana orang-orang yang rajin bangun tahajud, istiqomah tahajud. Mereka berdiri, jumlah mereka sedikit, mereka akan masuk syurga tanpa hisab dan dihitung. Jadi amalannya, hartanya tidak dihitung oleh Allah, langsung masuk syurga. Yang rajin-rajin tahajud istiqomah, bangun tahajud. Nah, kemudian wa yuhibbunal iyal, cinta kepada istri, cinta kepada keluarga. Wa yansaunal hur fil jinan, lupa kepada bidadari. Cinta keluarga, cinta istri, sampai istrinya dia relakan buka aurat demi menyenangkan istri itu, jalan-jalan bawa ke mall. Dia lupa menyenangkan istri sampai maksiat kepada Allah. Bidadari itu cemburu. Makanya istri-istri itu yang menjerumuskan suaminya kepada maksiat, itu bidadari itu marah kepada istri yang seperti itu. Kenapa? Karena suami yang soleh itu dirindukan oleh bidadari. Jangan nak cemburu sampai bidadari pun nak cemburu kak. Tak bisa. Kalau bidadari itu memang hadiah dari Allah. Jangan nak cemburu-cemburu. Kadang-kadang ada perempuan, maaf-maaf, saking cemburu sama suami, sampai di akhirat nanti sama bidadari pun dia tak rela suaminya. Tak boleh. Itu memang hadiah dari Allah SWT. Nah, banyak tu kok, banyak orang, sebagian orang, tak semua, sebagian orang karena ingin menyenangkan istri, akhirnya dia melanggar perintah Allah. Dia lupa nih, ada yang baik, lebih baik daripada istri. Siapa? Bidadari nanti. Ya, kalau istrinya solehah, istrinya Masya Allah, taat ibadah kepada Allah, itu istri jadi istri, dia nanti di surga. Lebih cantik dari bidadari itu istrinya. Walaupun hidung di dunia pesek, walaupun kulit hitam, ya, tapi kalau di akhirat nanti istri itu solehah di dunia, istri itu taat sama suami, istri itu Masya Allah ibadah luar biasa, di akhirat jadi pendamping suaminya, lebih cantik dari bidadari. Allah permak mukanya, Allah permak dia jadi lebih indah dari bidadari. Kalau masuk surga, kalau tak masuk surga, apa digantikan bidadari lah dia. Mudah-mudahan semuanya masuk surga. Amal Rasulullah SAW. Amin. Nah, jadi jangan sampai itu laki-laki nih yang punya istri, jangan sampai gara-gara istri lupa sama bidadari, kata Nabi. Bidadari itu jauh lebih baik dari istri kalau istrinya tidak solehah. Tapi kalau istrinya solehah, lebih baik dari bidadari. Kemudian, tapi bukan itu ya, tujuan masuk surga bukan itu. Tujuan masuk surga bukan karena bidadarinya, bukan. Tujuan masuk surga semata-mata kita ingin berjumpa dengan Allah dan kumpul dengan Rasulullah SAW. Itu tujuan utama, agar bisa berjumpa dengan Allah, agar bisa berkumpul dengan Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang kelima, wa yuhibbunan nafsa wa yansawna Allah, cinta diri sendiri sampai lupa kepada Allah, kata Nabi. Ay yatba'u bi ayyatba'u murada anfusihim, dia mengikuti keinginan nafsunya. Nafsunya suruh tak bangun subuh, dia tak bangun. Nafsunya suruh bersalaman dengan yang bukan mahram, ikut salaman. Nafsunya suruh ninggalkan yang wajib, tinggalkan. Nafsunya suruh lakukan yang haram, lakukan. Diikuti hawa nafsunya. Wa yatrukuna awamirallahi ta'ala, sedangkan perintah-perintah Allah dia tinggalkan. Nah, itu orang namanya cinta diri, lupa Allah. Maka orang seperti itu, apa kata Nabi? 5 golongan tersebut, hum minni bura'a, mereka bebas dariku, artinya lepas dariku. Mereka lepas dari Nabi Muhammad. Wa ana minhum bari, dan saya pun lepas dari mereka. Artinya jauh dari Nabi.
tidak dapat pertolongan Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang seperti itu tak dapat pertolongan Nabi. Nabi lepas tangan. Nah, kalau Nabi lepas tangan mau minta tolong sama siapa di akhirat? Nabi yang megang kunci syafaatnya. Nah, maka hati-hati itu ya. 5 perkara itu. Cinta dunia, lupa akhirat. Cinta rumah, lupa kuburan. Cinta harta, lupa hisab. Cinta keluarga, lupa bidadari. Cinta diri sendiri sampai melupakan Allah SWT. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yu'ti Allahu li ahadin khamsan illa wa qad a'adda lahu khamsan ukhra. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah Allah memberikan seseorang itu 5 perkara kecuali Allah sudah mempersiapkan untuknya 5 perkara yang lain. Jadi kalau ada seseorang diberi 5 perkara ini, berarti dia siap-siap akan mendapatkan 5 perkara yang lain. Apa yang pertama? La yu'tihi syukra illa waqad a'adda lahu ziyadah. Tidaklah Allah berikan kepada seorang hamba itu syukur kecuali Allah sungguh sudah siapkan untuknya tambahan nikmat selanjutnya. Kemudian wala yu'tihi du'a, dan tidaklah Allah memberikan seseorang untuk berdoa, artinya tidaklah Allah itu memudahkan orang, memberi petunjuk untuk orang sehingga dia berdoa, illa waqad a'adda lahul istijabah, kecuali Allah sungguh sudah persiapkan untuknya pengkabulan doa. Wala yu'tihi al-istighfar illa waqad a'adda lahul ghufran, dan tidaklah seorang Allah berikan dia kemudahan untuk istighfar kecuali sungguh Allah telah persiapkan untuk dia ampunan. Wala yu'tihi at-taubah illa waqad a'adda lahul qabul, tidaklah Allah memberikan seseorang hamba untuk bertaubat kecuali Allah telah persiapkan taubatnya akan diterima oleh Allah. Wala yu'tihi as-sadaqah, dan tidaklah Allah memberikan seorang kemudahan untuk bersedekah illa waqad a'adda lahu taqabbul, kecuali Allah sudah persiapkan sedekah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? La yu'tihi syukra, tidaklah Allah memberikan seseorang itu rasa syukur kepada nikmat Allah illa waqad a'adda lahu ziyadah, kecuali Allah siapkan untuk dia tambahan ala tilkan nikmah, terhadap nikmat yang sudah ada itu. Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kan gitu dalam Al-Quran Allah berfirman, la in syakartum, sungguh jika kalian bersyukur terhadap nikmat, la azidannakum, sungguh kata Allah. Allah pakai penguat tu, taukid. La azidannakum, sungguh aku akan tambah kata Allah. Wa la in kafartum, dan sungguh jika kalian mengkufuri nikmatku, tidak bersyukur terhadap nikmat Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaanku sangat pedih kata Allah. Jadi orang yang bersyukur balasannya akan ditambah oleh Allah. Orang yang tak bersyukur akan dapat siksa. Apa sih syukur itu? Syukur itu apa? Syukur itu selain mengucapkan alhamdulillah adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah syukur. Syukur itu gampangnya selain mengucapkan alhamdulillah, menggunakan nikmat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Contoh, Allah beri kita nikmat mata. Bagaimana mensyukurinya? Baca Al-Quran, lihat muka orang tua, lihat muka orang soleh, lihat yang baik-baik. Nah, itu namanya mensyukuri nikmat mata. Selain mengucapkan alhamdulillah, mensyukuri nikmat telinga, dengar lantunan Al-Quran, dengarkan selawat, jangan dengarkan ghibah, dengarkan gosip. Pagi-pagi depan TV gosip dah dengar. Tangan, syukuri. Macam mana cara syukuri nikmat tangan? Dibawa untuk solat, bawa buka Al-Quran, itu mensyukuri nikmat tangan. Mensyukuri nikmat kaki, dibawa ke masjid, dibawa ke majlis taklim, dibawa ke tempat-tempat yang baik. Mensyukuri nikmat kaki. Mensyukuri nikmat mulut, digunakan baca Al-Quran, digunakan untuk berdakwah, digunakan untuk ngajak orang kebaikan.
berarti kita mensyukuri nikmat mulut. Nah, kalau nikmat-nikmat yang Allah berikan ini kita syukuri, Allah akan tambah nikmat tersebut. Kenapa? Karena disyukuri. Tapi kalau tidak disyukuri, kasih mata digunakan untuk melihat yang haram, kasih mulut mengucapkan yang haram, kasih tangan, kasih kaki dan seterusnya digunakan untuk melanggar perintah Allah. Hati-hati, Allah sudah janji, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaan aku tu keras, kata Allah. Siksaan Allah tu keras. Nah, jadi orang yang bersyukur Allah siapkan tambah. Dan tidaklah Allah memberi seseorang itu untuk berdoa. Coba kita teliti tentang hadis Nabi ini. Apa kata Nabi? Tidaklah Allah memberi seseorang itu doa. Berarti orang yang berdoa itu adalah Allah mudahkan dia untuk berdoa. Allah takdirkan dia untuk berdoa. Allah pilih dia untuk berdoa. Berarti kalau orang malas doa, Allah tak mau dia berdoa. Berarti Allah tidak suka dengar suara dia tu. Ya, Allah tak mau dia berdoa. Jadi ketika orang angkat tangannya berdoa, berarti yu'tihi, kata Nabi, Allah yang beri dia tu taufik, hidayah, kemudahan, kemampuan untuk berdoa. Jadi doa itu adalah nikmat dari Allah. Misalnya ada di antara kita doanya belum dikabulkan, ingatlah, doa itu sendiri adalah nikmat dari Allah. Kalau orang sudah tidak mau berdoa, malas berdoa, berarti satu nikmat sudah dicabut oleh Allah dari dirinya. Nikmat apa? Nikmat berdoa. Doa itu sendiri adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa kata Nabi? Dan Allah tidaklah memberi orang untuk berdoa, memberi kemudahan untuk berdoa, kecuali sungguh Allah telah siapkan untuknya doanya dikabulkan. Beb, doa saya ini dah berusaha dah Beb berdoa Beb, sampai nangis-nangis, tak dikabulkan doa saya Beb. Jangan salah ya, ada 4 kemungkinan. Kalau doa belum dikabulkan, ada 4 kemungkinan. 1, doanya akan dikabulkan pada waktu yang tepat. Ini budak kecil ni, kalau bapaknya punya duit 10 miliar pun, dia minta motor, tak mungkin dikasih. Kenapa? Membahayakan dia. Kapan dikasih? Nanti kalau dah cukup umur baru dikasih. Nah, gitulah kita minta kepada Allah, nangis-nangis. Ini budak kecil ni, nangis-nangis pun dia minta kepada bapaknya, biarpun bapaknya punya duit banyak, tak mungkin bapaknya belikan. Biar dia nangis, tak mungkin dibelikan sama bapaknya. Kenapa? Karena sayang, bukan benci, karena sayang. Kalau diberikan bahaya. Gitulah kita minta sama Allah, minta ini segala macam, nangis-nangis, tidak dikasih sama Allah. Apakah Allah benci? Bukan, sayang sama kita. Kalau dikasih bisa bahaya. Ya, dikasih nanti jauh dari masjid, nanti dia dikasih lupa sama masjid, lupa sama majlis taklim, sibuk dengan yang diminta itu. Nah, makanya Allah tidak kasih, nanti kata Nabi, Allah akan berikan pada suatu saat yang tepat untuk diberi. Yang kedua, orang kalau doanya tidak dikabulkan, itu doa akan diganti dengan pemberian yang lain. Akan diganti. Ini anak minta motor sama bapak, tidak dibelikan, dikasih sepeda. Kenapa? Itu yang baik buat dia. Nah, itulah kata Nabi, Allah tidak memberikan permintaan dia, tapi Allah ganti dengan yang baik untuk dia, yang manfaat. Nah, itu. Yang ketiga, kalau doa belum dikabulkan, itu doa akan digantikan di akhirat nanti. Sehingga nanti dia di akhirat akan melihat pemberian Allah yang banyak. Dia kagum, ya Allah, ini dari mana ini? Ini adalah doa-doa kamu yang dulu tidak dikabulkan. Apa dia bilang? Ya Allah, kalau saya tahu begini, semua doa saya jangan dikabulkan di dunia, kabulkan di akhirat saja. Karena jauh berlipat ganda Allah berikan kebaikannya. Atau yang keempat, kalau doa belum dikabulkan, yang keempat kemungkinannya, itu doa akan menjadi sebab dia dijauhkan dari musibah. Sebenarnya dia kena musibah, tapi karena tadi dia berdoa, doa itu menjadi benteng dia sehingga dia tidak terkena musibah. Makanya jangan malas berdoa. Pasti doa kita dikabulkan. Allah berjanji. Allah itu tak melanggar janji. Ud'uni astajib lakum. Dalam Al-Quran Allah berfirman, berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan, kata Allah. Allah janji. Tak mungkin Allah itu ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguhnya Allah itu tidak ingkar janji. Nah, jadi doa itu pasti dikabulkan, tapi kemungkinan dari itu 4. Kemungkinan, makanya selalu husnudzon, prasangka baik kepada Allah. Nah, jangan tinggalkan doa. Pokoknya doa terus. Karena doa itu salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Kemudian yang ketiga, wala yu'tihil istighfar illa wa qad a'adda lahul ghufran, dan tidaklah Allah berikan orang itu suka beristighfar kecuali Allah akan siapkan untuk dia pengampunan dosa. Istighfar banyak-banyak, terutama habis tahajud. Habis tahajud tu jangan tinggalkan istighfar 70 kali. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah, saya minta ampun kepada Allah. Innahu, sesungguhnya Allah, kana ghaffara, maha pengampun. Ampun. Jadi orang yang susah punya anak, tu baca tu. Jadi kalau ada orang-orang ya nanya kepada hadirin hadirat ni, saya ni udah kahwin lama belum punya anak, tu kasih tu. Sudah baca itu. Habis tahajud tiap hari suami isteri, kalau kecuali kalau istrinya lagi halangan. Kalau enggak, habis tahajud tiap hari baca astaghfirullah innahu kana ghaffara 70 kali. Insyaallah dapat anak dia. Itu mujarrab, sudah banyak terbukti dah. Tapi habis tahajud, kalau ditelajak tak bangun tahajud, habis subuh lah baca. Tapi yang dianjurkan tu, yang manjur tu, insya-Allah habis tahajud tu amalkan astagfirullah, tak sampai 5 menit. Astagfirullah innahu kana ghaffara, astagfirullah innahu kana ghafura. Itu manjur. Manjur untuk dapat anak, manjur untuk mudahkan urusan, manjur untuk berkah keluarga, ngelapangkan dada, nenteramkan hati, ngelapangkan dada, itu baca. Habis tahajud tu, Bu, Pak, hadirin hadirat, astagfirullah. Baca istighfar tu habis tahajud tu. Habis doa, istighfar. Astagfirullah innahu kana ghaffara, astagfirullah innahu kana ghaffara 70 kali. Habis istighfar, balok ngaji Quran, selawat, zikir-zikir yang lain sambil nunggu subuh. Ya, istiqamah. Kemudian tu istighfar. Orang kalau istighfar tu apa kata Nabi? Orang yang banyak istighfar, kata Nabi Muhammad, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kata Nabi Muhammad, siapa yang banyak istighfar, Allah akan menggantikan dari dia kesumpekan menjadi kebahagiaan. Allah akan berikan dia, yang kedua, kesempitan hidup menjadi keluasan, dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Tuh, orang yang istighfar tu 3 kata Nabi. Sumpeknya akan diganti dengan kesenangan, kesempitan hidup akan diluaskan, rezeki akan diberikan dari arah yang tidak disangka-sangka, kata Nabi. Banyak-banyak istighfar, ya. Terutama habis tahajud tuh 70 kali itu jangan tinggalkan. Nabi Muhammad itu tiap hari, Nabi Muhammad istighfar tiap hari lebih dari 100 kali. Nabi Muhammad istighfar lebih dari 100 kali, padahal beliau tak ada dosa, apalagi kita. Nah, kemudian qala Allah Ta'ala istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allah Ta'ala berfirman, istaghfiru rabbakum, istighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau akhta'tum hatta tablugha khatayakumus sama', kalau kalian bersalah, kata Nabi, kalau kalian punya salah, kesalahan kalian tu saking banyaknya sampai ke langit, saking banyaknya sampai nembus ke langit kesalahannya. Thumma tubtum, kemudian kalian taubat, minta ampun kepada Allah dengan taubatan nasuha, la taballahu alaikum, sungguh Allah akan terima taubat kalian. Jangankan dosanya cuma sampai bumbung atap je, sampai ke langit, kata Nabi, dosa. Kalau taubat dengan taubatan nasuha, minta ampun, Allah akan terima taubat kalian, dengan syarat yang penting roh belum sampai di kerongkongan, matahari belum terbit dari barat. Kalau dia taubat pasti diterima. Syaratnya 3, menyesali, meninggalkan, berjanji, bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau berkaitan dengan manusia, tambah 1, minta ridha, minta ikhlasnya. Kemudian wala yu'tihi tauba illa wa qad adda lahul qabul, tidaklah orang itu bertaubat, dimudahkan Allah untuk bertaubat, kecuali Allah akan terima taubatnya. Berarti kalau ada orang tak mau taubat, berarti Allah tak suka sama dia tu. Karena orang yang taubat tu Allah yang berikan dia kemudahan untuk taubat. Kalau ada orang tak mau taubat, berarti hatinya dia itu memang tidak dibukakan.
berarti dia tidak disukai sama Allah SWT. Na'udzubillah min dzalik. Makanya bersyukurlah orang yang suka taubat. Taubat itu bersyukur. Kenapa? Allah yang memberikan dia itu tuh, kata Nabi. Allah yang memberikan dia kemudahan untuk taubat. Berarti kalau Allah sudah berikan dia kemudahan untuk taubat, Allah kepingin dia itu dekat sama Allah. Kalau ada orang tak mau taubat, berarti Allah tak mau orang itu dekat sama Allah. Allah tak suka sama dia. Jadi beruntunglah orang yang suka taubat, suka istighfar, Allah ingin dekat sama dia. Tinggal dianya mau nak dekat sama Allah gitu. Kemudian wala yu'tihi shadaqah, tidaklah Allah berikan orang kemudahan untuk bersedekah illa waqad a'adda lahu at-taqabbul, kecuali Allah akan siapkan bahwasanya dia akan diterima sedekahnya. Di sini disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi, setiap orang di akhirat nanti akan berada di naungan, di payung sedekahnya. Hatta yughdha bainan nas, sehingga diselesaikan urusan dia di antara manusia. Jadi nanti masing-masing di akhirat itu matahari jaraknya dekat. Macam mana kita biar tak panas? Payungnya sedekah. Sedekah itu yang akan memayungi kita sehingga kita tidak kepanasan nanti di akhirat. Kemudian di sini juga disebutkan hadis Nabi, ma min abdin tasaddaqa bi sadaqatin, tidaklah seorang hamba bersedekah dengan suatu sedekah yabtaghi biha wajh Allah, yang tujuan dia semata-mata mengharap ridha Allah, illa qala Allah yaumal qiyamah, kecuali Allah akan berfirman nanti pada hari kiamat kepada orang yang bersedekah mengharap ridha Allah itu. Apa firman Allah? Abdi, wahai hambaku, kata Allah, rajautani, engkau berharap kepadaku, artinya engkau bersedekah mengharapkan ridhaku. Falan ahqiraka, aku tidak akan merendahkan kamu, kata Allah, aku tidak akan menghinakan kamu. Haramtu jasadaka 'alan nar, aku akan haramkan jasad kamu dari api neraka. Wadkhul min ayyi abwabil jannah syi'ta, dan masuklah kamu dari pintu syurga yang mana saja, tinggal pilih. Tuh orang yang suka sedekah nih, yang suka sedekah akan dinaungi dan Allah akan ngomong dengan dia nanti di hari kiamat. Yang penting syaratnya sedekah untuk mengharapkan ridha Allah SWT. Dulu pernah saya sampaikan, memang sedekah itu susah. Sedekah itu kata Nabi, yang bisa bersedekah itu harus melewati gangguan 70 setan. Ya, orang kalau bisa mengeluarkan duit untuk sedekah, itu dia melewati setan 70 setan. Makanya ada seorang murid Habib Ali Habsyi, Sahibul Maulid, yang akan kita baca nanti maulidnya itu. Beliau Habib Ali Habsyi, pengarang Maulid Syamsul Duror, habis ngajar tentang bab sedekah, kemuliaan sedekah, dan tentang orang kalau mau bersedekah itu harus melewati 70 setan. Muridnya pulang, ambil duit di rumah, mau bersedekah. Istri tanya, mau ke mana bang? Mau sedekah. Kata istrinya, masih banyak keperluan kita bang, tak jadi dia sedekah. Ketemu Habib Ali Habsyi, beb, betul kata antum beb, orang kalau mau sedekah payah beb, melewati 70 setan. Kata dia, saya beb, jangankan 70 setan, setan di rumah satu saya tak bisa lewati, kata dia. Makanya bu, makanya jangan jadi penjegah sedekah tuh sedekah. Jadi naungan dan sedekah akan menjadi sebab jasad orang yang bersedekah akan dibebaskan dari neraka dan dia bisa masuk syurga lewat pintu yang mana saja, kata Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bissawab. Kita dengarkan azan dulu.